Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sentiment analysis. Untuk sentiment analysis sendiri, di sini kita akan menggunakan TorchStack untuk tambahannya. Jangan lupa untuk install versi yang 0,6, karena kalau di versi yang terbaru, beberapa operasi di bawah sudah banyak yang berubah banget, kayak gitulah. Karena itu mungkin semakin kesini aku juga jarang menggunakan TorchStack untuk NLP, aku lebih sering menggunakan Hugging Face, yang nanti akan kita bahas di 3 atau 4 pertemuan terakhir itu kita akan pakai Hugging Face terus. Tapi nggak apa, ini untuk tambahan aja, tambahan wawasan. Di awal, di sini kita perlu import Torch, terus from TorchStack import data, buat kita download datanya. Di sini sheet 1, 2, 3, 4 buat reproducibility. Jadi memang di dalam neural network itu ada namanya random seed. Random seed itu adalah, jadi kalau seandainya saya melakukan random, entah itu random week, random apapun itu, kalau seednya sama, di laptop saya maupun di laptop teman-teman bakal hasilnya sama 1, 2, 3, ketika pakai seed yang sama, kayak gitu. Terus kemudian torch.manual seed dan torch.backend.udin.deterministic sama dengan true. Di sini kita untuk datanya, untuk melakukan tokenizingnya, nanti tokenize kita pakai spasi. Tokenizer language-nya kita pakai Core WebSM. Setelah itu include length-nya kita true. Jadi Core WebSM itu adalah sebuah seperti kayak pre-train lah. Pre-train dari tokenizer-nya si spasi untuk yang bahasa Inggris. Kemudian label sama dengan data.label fields di type sama dengan torch.float. Kemudian from TorchStack import dataset, di mana kita akan download datanya, itu train data, test data sama dengan datasets.imdb.split text, label. Kita akan melakukan menggunakan dataset IMDb review. Kemudian untuk random, train data kita akan random bagi dari train data menjadi train data sama valid data. Setelah itu kita akan melakukan max vocab size-nya 25.000, maksudnya total keseluruhan vocab size-nya itu ada 25.000 kata, 25.000 kata yang unik. Kemudian kita bisa menggunakan text.buildVocab, train data, max size-nya, max vocab size, vectors-nya kita pakai glove. Untuk pre-train dari embeddings-nya kita pakai glove. Setelah itu unknown init torch.tensor.normal. Ini untuk menginisiasi vektor-vektor yang memiliki token unknown, kayak gitu. Kemudian label.buildVocab. Di sini vocabulary-nya sudah ke-build. Kemudian batch size sama dengan 64, kita akan training dengan batch size 64. Device sama dengan torch.device. Kalau di device yang saya gunakan ada kudanya, maka dia akan jadi kuda. Tapi kalau nggak ada, dia akan ke CPU. Kemudian train iterator, valid iterator, TTS iterator, ini wajib ya kalau saat ini kita pakai TorchStack data, yaitu dengan data.bucket iterator.splits, train data, valid data, sama test data, kemudian batch size-nya apa, dan sort within batch-nya true, device sama dengan device. Nah, ini adalah untuk pendefinisian si modelnya. Untuk RNN-nya di sini saya pakai LSTM. Di sini untuk parameternya sendiri ada vocab size, embedding dim, hidden dim, output dim, end layers, bidirectional, dropout, sama path index. Self.embeddings kita pakai end.embeddings, kemudian RNN. Setelah itu self.fg untuk linear layer, baru dropout ini untuk klasifikasinya nanti. Oke. Lanjut. Kita lakukan forward, seperti biasa embedded sama dengan self.dropout, self.embedding text, packet embedded, nn.util, .rnn.padded sequence, embedded text length to CPU, packet output, hidden cell, kita lewatin ke self.rnn, baru nanti output, output length, kita lakukan lagi packet sequence, unpack sequence, baru nanti dari hidden, kita lakukan self.dropout torch.get hidden -2, hidden dim sama dengan 1, baru kita lewatin ke linear. Di sini kita
diberi beberapa parameter yaitu input dim text.vocab, embedding dim 100, hidden dimnya 256, output dimnya 1 karena kita butuh cuman binary classification untuk sentiment analysis. Kemudian n layers dari RNN-nya berapa, kemudian bidirectionalnya kita buat true. Jadi bidirectional itu kalau kita mengacu ke network teori yang kemarin, jadi dia itu selain ke kanan dia juga ke kiri, berarti hiddennya ada 2 kayak gitu, atau perhitungan hiddennya ada 2 kali. Tapi itu sebetulnya sama aja kayak dia memiliki 2 node yang berbeda. Jadi untuk maju dan mundurnya pun itu berbeda, tidak menggunakan satu node yang sama karena masing-masing memiliki weight yang berbeda ketika kembali. Kemudian path index. Text.vocab.story, text.path_token. Kemudian ini path index ini adalah padding index. Kan setiap kata berbeda-beda ya panjangnya. Supaya kita bisa trainingnya dengan batch, atau baiknya kita melakukan padding kayak gitu. Kemudian di sini kita hitung parameter dari model kita ada sekitar 4,8 juta. Kemudian dari pre-trained embedding sama dengan text.vocab.vectors. Ini adalah hasil output dari pre-trained embedding yang menggunakan gloves. Dan ini model.embedding.wake.data.copy pre-trained embeddings. Jadi kita bisa model.embedding yang di sini itu daripada kan nn.embedding ini dia nge-generate new parameter baru ya sebetulnya. Nah, parameternya itu kita kopikan aja dari pre-trained glove yang tadi. Setelah itu unknown index sama dengan text.vocab.story text.unknown token. Model.embedding.wake.data unknown index sama dengan torch.zeros embedding dim. Dan path index juga kita kasih torch.zeros. Baru model.embeddingnya sudah ke-update. Ketika dia padding maka dia jadi 0. Ketika dia unknown dia jadi jadi 0 juga nilai vektornya. Dan kita inisiasi Adam sebagai optimizer kita. Dan binary cross entropy log-gate loss ini adalah loss untuk binary classification. Modelnya kita taruh ke pindah ke CUDA karena di sini saya pakai CUDA. Kriteriannya juga binary akurasi ini adalah function untuk menghitung akurasi dari binary classification. Kemudian ini adalah proses trainingnya, devtrain model iterator optimizer criterion, di mana epoch loss, epoch akurasi, kemudian modelnya jangan lupa kita definisikan sebagai model.train. For batch in iterator optimizer.zeroGrade text, text length sama dengan batch.text. Kemudian prediction sama dengan model text, text length .squeeze 1. Kemudian kita hitung dari prediction sama batch labelnya. Kemudian kita hitung akurasi dari prediction dan batch labelsnya. Kemudian di sini adalah proses dari backpropagation dan di sini adalah proses untuk mengupdate weight-nya. Mengupdate parameter dari keseluruhan model dan ini adalah untuk nambahin loss buat logging aja, logging dari proses trainingnya. Sama epoch akurasi untuk proses logging dari akurasinya. Return epoch loss dibagi line iterator, epoch ACC dibagi line iterator. Evaluate sama persis fungsinya, cuman bedanya dia nggak ada loss.backward sama optimizer.step aja. Tapi sisanya sama. Kemudian epoch time ini adalah sebuah fungsi sederhana untuk menghitung satu epoch itu butuh waktu berapa lama. Kemudian di sini adalah proses trainingnya. Base valid loss kita bikin float infinite. For epoch in range num epoch, start time, time.time, train loss, train ACC, kita jalanin fungsi train dengan model train iterator optimizer criterion. Dan valid loss, valid ACC adalah evaluate model valid iterator criterion. Kemudian end time, time.time, epoch means, epoch sex sama dengan epoch time, start time, end time. If valid loss lebih kecil daripada base valid loss, maka base valid loss sama dengan valid loss. Kemudian torch.save, kita save modelnya dengan nama tut2model.pt. Dan ini kita print per epoch, kemudian train loss sama train ACC, dan val loss dan val ACC. Setelah kita lihat setelah 5 epoch, ternyata akurasinya cukup bagus, maka di sini bisa kita coba. Test loss, test ACC, evaluate model, iterator,
ke tes datasetnya. Ternyata kita dapat akurasi yang cukup lumayan bagus, yaitu 86,37%. Mungkin bisa kita tambahin lagi untuk epoch-nya, atau bisa kita tambahin lagi untuk max vocab size-nya. Ada banyaklah improvement di sini. Bisa dicoba-coba untuk hyperparameternya. Nah, di sini adalah predict sentiment, yaitu kita menggunakan spasi. Karena memang kita dari tadi prosesnya pakai spasi. Model, sentence, model.eval, tokenized sama dengan talk.text for talk in NLP.tokenizer sentence. Kemudian indexed sama dengan text.vocab.stoi. Stoi ini sentence to index ya. Sentence is, ya betul, sentence to index, atau sebenarnya bukan sentence ya, harusnya lebih tepatnya word ya, kan kata ya. Sentence to index, T, for T in tokenized. Ini untuk dapetin indeksnya. Setelah dapat indeksnya dari masing-masing vocabnya, baru kita jadikan tensor indeksnya. Dan dari indeks tensor tersebut kita unsqueeze. Seperti biasa neural network dia nerimanya menggunakan batch. Setelah itu length tensor sama dengan torch.long tensor length. Prediction sama dengan torch.sigmoid model tensor, length tensor. Baru return prediction.item. Nah, di sini contoh kita predik sentimen dari model this film is terrible, maka dia akan return nilai yang sangat rendah, yaitu dia masuk ke sentimen negatif. Sedangkan kalau ini predik sentimen model this film is great, maka dia akan masuk ke sentimen positif, yaitu 0,99. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di course yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.